dan seluruh makhluk dengan takdir-takdirnya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan sore hari ini, insya Allah kembali kami hadirkan sebuah kajian langsung dari kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Masjid Agung Al-Ukhwah, bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi, hafizahullahu ta'ala. Dan kembali kita mengkaji kitab penuh manfaat, kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, yakni bid'ah dalam ibadah dan muamalah. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun melalui line telepon di 021 823 6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz kepada Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Dan mungkin tema yang kita bahas ini sebagai penutup atau bagian akhir dari pembahasan yang dibahas dalam kitab kita ini. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan jenis-jenis kebid'ahan dari segi akibat buruk yang ditimbulkannya. Ada dua. Pertama, bid'ah mukaffirah, artinya kebid'ahan yang menyebabkan pelakunya dianggap kufur, keluar dari Islam atau murtad, yaitu kebid'ahan di dalam masalah akidah. Seperti contohnya umpamanya mengingkari apa-apa yang sudah diijmai oleh para ulama dengan dalil yang qat'i, atau mengingkari sesuatu yang sudah qat'i tentang kewajibannya, mengingkari kewajiban sholat, kewajiban salah satu di antara rukun Islam, mengingkari salah satu di antara rukun iman, atau mengingkari haramnya mabuk, haramnya judi, haramnya zina, haramnya apa-apa yang sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran secara qat'i. Kedua, bid'ah ghair mukaffirah, kebid'ahan yang tidak menyebabkan pelakunya kufur. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar,
dan terancam. Sekali lagi, terancam bukan divonis pasti masuk neraka, tapi terancam dengan neraka. Apakah pasti ke neraka? Tidak pasti. Nanti dikalkulasikan dengan amal-amal ibadah, kebaikan yang dia lakukan. Sama dengan orang yang gibah terancam neraka. Tidak pasti ke neraka, tapi terancam. Orang yang berdusta terancam neraka. Orang yang mabuk terancam neraka. Orang yang melakukan amal-amal yang Allah haramkan terancam neraka. Termasuk yang melakukan kebid'ahan terancam neraka. 72 golongan yang dinyatakan dalam hadis, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka, artinya terancam dengan neraka. Kecuali satu. Satu ini tidak terancam neraka, dijanjikan surga. Janji loh, bukan pasti. Yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau ahlus sunnah ini sesuai dengan Quran sunnah tapi melakukan dosa besar, melakukan amalan yang diancam neraka. Ahlus sunnah tapi tukang gibah, ada? Ada. Ahlus sunnah tapi tukang mencela. Ahlus sunnah tapi bohong. Ahlus sunnah terlibat pinjol. Ada? Ada. Perbuatan dia berpegang teguh kepada sunnah dijanjikan surga. Perbuatan dia terlibat pinjol, ada ribanya, terancam neraka. Terus orang ini ke surga apa ke neraka? Dikalkulasi nanti. Ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi'ishatir radiyah. Jadi ke surga ke neraka itu bukan hanya 1-2 amalan. Tapi kalkulasi dari semua amalan. Makanya kalau kita menerangkan sebuah perbuatan yang haram, bid'ah atau maksiat, bukan berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Cuma terancam. Kalau kita mengamalkan umpah sunnah ini, sunnah bukan berarti kita mengklaim pastilah ke surga. Yang lain ke neraka. Enggak. Perbuatan sunnah sama dengan kalau kita tahajud, dijanjikan surga. Kita saum Ramadan, dijanjikan surga. Kita baca Al-Quran, dijanjikan surga. Kalau tidak ada penghalang, dosa maksiat yang lain, insya Allah ke surga. Tapi kalau ada dosa maksiat yang terancam neraka, baru itu ditimbang. Makanya kalau kita membahas hadis iftiraqul ummah 72 masuk neraka karena melakukan kebid'ahan. 1 masuk surga, bukan vonis kamilah ahli surga selain kami ahli neraka. Bukan. Kita tidak sedang memvonis pelaku dari sebuah perbuatan, tapi kita sedang membicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Ini bid'ah loh, ini dosa maksiat, ancamannya neraka. Ini sunnah, janjinya surga. Begitu ya. Nah, banyak orang terjerumus ke dalam kebid'ahan tapi ghair mukaffirah. Dan dilihat dari segi bidang atau jenis amalan. Kebid'ahan yang ghair mukaffirah ada 2. Pertama, bid'ah dalam ibadah. Kedua, bid'ah dalam hal muamalah. Bid'ah dalam ibadah ada 2. 2 jenis juga. Pertama, ini yang disebut dengan bid'ah haqiqiyah. Apakah itu? Yaitu at-ta'abbud bima lam ya'dhan
bihillahu azza wa jalla ayyubada bihil battah. Pertama, beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang tidak Allah syariatkan sama sekali. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada amalan para sahabatnya. Tapi dilakukan. Contoh, seperti orang beribadah dengan diiringi alat-alat musik, nyanyian, atau dengan bertepuk tangan. Bertepuknya berirama, tidak bertepuk seperti konser, seperti nonton pertunjukan yang menakjubkan lalu bertepuk tangan, tapi tepuk tangannya berirama. Itu nggak pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat, nggak ada ayat. Bahkan ayat menjelaskan beribadah dengan bertepuk tangan, dengan bersiul, itu mimbabil amsal. Beberapa contoh cara ibadah dengan alat-alat musik yang dilahirkan dari tubuh seni seperti bertepuk tangan tapi berirama. Seperti bersiul. Nanti Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini mewakili seluruh alat musik. Itu cara ibadahnya orang musyrik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal 35, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'au wa tasdiyah. Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Kata Allah, tidaklah salat mereka di Baitullah kecuali dengan bersiul dan bertepuk tangan. Bertepuk tangannya bukan keprok seperti habis pertunjukan, tapi dengan berirama. Dan ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menunjukkan ini mewakili alat-alat yang bisa menimbulkan irama. Musik apapun, lalu dipakai sebagai pengiring atau pengantar orang dalam melakukan ibadah. Maka berkata muallif, kata ambudi bil alatil lahwi wal raqas was safaq wal ghina wa an'amil wa anwa'il ma'azif wa ghairiha mimma hum fihi mudahuna fi'lal ladina qala Allahu fihim wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Contoh bid'ah hakikiyah adalah seperti orang yang beribadah kepada Allah dengan memakai alat-alat musik, dengan nyanyian, dan menyerupai orang-orang musyrik yang Allah katakan dalam Al-Anfal ayat 35 tadi, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'au wa tasdiyah. Tidaklah salat mereka, ibadah mereka di Ka'bah kecuali dengan bersiul dan bertepuk tangan. Maka ini mengikuti cara ibadah orang-orang musyrik. Dan tidak boleh untuk dilakukan. Pertama, tasyabuh dengan mereka. Kedua, cara ibadah seperti ini tidak pernah ada contoh dari Quran, dari hadis, dari ungkapan para sahabat. Maka ini disebut bid'ah hakikiyah. Inilah yang pertama, dan contoh-contoh yang lain banyak. Seperti umpamanya adanya perayaan-perayaan hari-hari besar Islam. Nabi, para sahabat, para ulama, salafus soleh nggak pernah melakukan. Baru ada perayaan itu dilakukan oleh Bani Fatimiyah yang berakidah Syiah, melakukan perayaan-perayaan tersebut. Di zaman Nabi, para sahabat, para ulama as-salafus saleh tak ada sama sekali. Muncul kemudian ini hakikiyah. Inilah yang pertama. Yang kedua ini oleh para ulama disebut bid'ah idhafiyah. Apakah itu?
at-ta'abbud bima asluhu masyru'un walakin wudhi'a fi ghairi mawdhi'ihi. Beribadah dengan cara ibadah yang asalnya ibadah ini disyariatkan, ada, tapi dilakukan bukan pada tempatnya. Seperti contoh kakas firra'si masalan. Seperti dibukanya kepala untuk laki-laki. Dari penutup, topi, kopiah, imamah atau sorban. Itu pada asalnya disyariatkan tapi hanya dalam keadaan ihram untuk laki-laki. Baik untuk umroh ataupun untuk haji. Ketika di miqat mau memulai ibadah umroh atau haji, maka begitu sudah ihram, ihram itu artinya niat memulai ibadah umroh dan niatnya harus ditetapkan di miqat. Niat itu kemudian disebut ihram. Makna ihram pengharaman. Kenapa niat itu disebut ihram? Karena niat tersebut mengharamkan 7 perkara yang tadinya halal. Termasuk laki-laki halal menutup kepala. Pakai topi, pakai kopiah, pakai imamah, atau apapun boleh. Begitu ihram nggak boleh. Yang nempel langsung di kepala ya. Kalau yang tidak nempel seperti payung boleh. Di bawah tenda boleh. Tapi menyimpan tisu umpamanya untuk menutupi kepala dari panas dan hujan nggak boleh. Atau pakai imamah. Atau pakai topi nggak boleh. Itu ibadah ketika ihram. Tapi kemudian dilakukan di luar ihram dengan niat ibadah, maka tidak boleh itu kebid'ahan, tapi bid'ah idhafiyah. Seperti contoh umpamanya dalam hadis ada Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, bainana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhtubu idh huwa birajulin qa'imun fasa'ala an. Faqalu Abu Israil nadhara ay yaqum wa la yaq'ud wa la yastadhil wa la yatakallam wa yasum. Ketika Nabi SAW sedang khutbah, ada orang itu berdiri di luar berpanas-panas. Ditanya itu orang siapa? Ngapain dia? Para sahabat menjawab namanya Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri dan tidak duduk dan tidak berteduh. Jadi sengaja dia berdiri di tempat yang panas, tidak berbicara dan saum. Jadi ada 4 poin isi nazarnya. Pertama berdiri dan tidak duduk. Kedua berpanas-panasan, tidak berteduh. Ketiga tidak berbicara. Keempat saum. Kalau yang 3 awal berdiri tidak duduk, ini nggak ada syariatnya, nggak ada ibadah seperti itu. Atau berpanas-panasan, nggak ada ibadah seperti itu. Atau nggak berbicara, nggak ada ibadah seperti itu. Kalau saum ya ada. Apa kata Nabi SAW? Murhu falyatakallam wal yastadil wal yaqud wal yutimma saumahu. Perintahkan dia untuk bicara, berteduh dan duduk. Tapi saumnya lanjutkan. Karena saum ibadah yang ada asalnya. Boleh orang nazar untuk saum. Tapi kalau isi nazarnya nggak ada asalnya dan nggak ada manfaat. Apa manfaatnya tidak berbicara? Apa manfaatnya berpanas-panasan tidak berteduh? Madarat yang ada ya. Nanti dia gosong. Bisa dehidrasi. Apa manfaatnya berdiri nggak duduk? Madarat. Itu di cancel. Tidak boleh dilanjutkan. Tapi saum dilanjutkan. Nah, jadi
Nabi SAW memerintahkan orang itu untuk melanjutkan saum karena saum itu adalah ibadah yang memang disyariatkan. Adapun tiga yang lainnya disyariatkan hanya dalam posisi tertentu. Seperti tidak boleh berbicara. Itu hanya dalam keadaan sholat saja. Seperti umpamanya tidak boleh duduk. Itu hanya dalam sholat yang wajib berdiri tanpa ada uzur, nggak boleh sambil duduk. Iya, tapi kemudian itu dilakukan bukan pada tempat. Inilah yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Contoh lain umpamanya azan. Azan disyariatkan? Iya, azan disyariatkan. Kapan? Ketika memanggil orang sholat. Pada waktu masuk waktu untuk sholat disyariatkan azan. Tapi kalau kemudian azan ini dilakukan bukan pada tempatnya. Seperti contohnya umpamanya mengantar orang ke kuburan. Pas si mayitnya dimasukkan ke lubang kubur suka ada yang azan? Iya. Tidak ada syariatnya. Tidak ada hadis yang sahih tentang hal tersebut. Atau ketika orang mau haji. Ada yang pas berangkat diantar dengan lantunan suara azan. Azan itu disyariatkan hukum asalnya. Tapi tempatnya dan waktunya ketika apa? Ketika sholat di masjid. Kemudian azan ini dilakukan bukan pada tempatnya. Inilah yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Dan banyak lagi perkara-perkara yang lain yang amal ini ada asalnya tapi hanya di amalan tertentu. Tapi kemudian ini dilakukan bukan pada tempatnya, itulah yang dimaksud dengan bid'ah idhafiyah. Baik bid'ah hakikiyah atau idhafiyah, dua-duanya hukumnya sama dan wajib untuk dijauhi karena Nabi SAW menyatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian, wanti-wanti kalian dari perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua perkara baru dalam agama yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan berada di dalam neraka. Inilah dua jenis bid'ah dalam ibadah. Lalu apa hukum ibadah yang di dalamnya terkandung bid'ah? Apakah batal ibadah itu ditolak semuanya? Atau yang ditolak itu hanya amalan bid'ah yang dilakukan di dalam ibadah tersebut? Berkata muallif rahimahullahu ta'ala. Dalam satu subbab yang diberi judul Amma an hukmil ibadah allati waqa'at fihal bid'ah. Tentang hukum ibadah yang di dalamnya tergandung kebid'ahan. Ini ada dua jenis. Pertama, faqad takunul bid'atul waqi'ah fil ibadah mubtilatun laha. Kaman sallar rubaiyah khamsah. Kadang-kadang bid'ah yang terjadi dalam satu ibadah membatalkan seluruh ibadah itu. Tidak diterima. Contohnya umpamanya sholat dengan jumlah rakaat tertentu tapi ditambah atau dikurang. Sholat subuh harusnya 2 rakaat jadi 3 rakaat. Batal sholat subuh tersebut. Sholat duhur 4 rakaat dikurangi jadi 3 rakaat atau 2 rakaat bukan karena qasar. Batal. Tidak diterima. Atau umpamanya tawaf. Harusnya 7 putaran. Ditambah atau dikurang baru 6 putaran sudah. Itu sama dengan sholat zuhur 4 rakaat baru 3 rakaat sudah salam. Maka batal seluruh ibadah tersebut dari awal sampai akhir. Ini yang pertama. Kedua,
Wa qad takunu mukhalafatun madmumatun. Wa qad takunu mukhalafatan madmumah. Wa la tubtilul amal alladhi taqa'a fihi. Kal wudu'i arba'an masalan. Kadang-kadang penyimpangan itu hanya menyebabkan tercelaknya perbuatan tersebut, tapi tidak membatalkan ibadahnya. Tapi dia melakukan dosa di dalam ibadah wajib atau sunnah yang sedang dia lakukan karena menambah sesuatu yang tidak disyariatkan. Tambahan ini tidak membatalkan ibadahnya. Contoh umpamanya berwudu yang harusnya maksimal 3 kali, 3 kali. Boleh sekali-sekali, boleh 2 kali, 2 kali. Boleh 3 kali, 3 kali. Lalu ditambah 4 kali, 4 kali. Maka wudunya sah. Tapi dia berbuat dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mempraktekkan wudu. Lalu beliau menyatakan, hadza wudu'i, inilah cara wuduku. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Siapa orang yang nambah-nambah dari wudu ke ini? Baik nambah umpamanya jumlahnya yang harusnya maksimal 3 tambah 4 apa 5. Atau menambah bagian yang dibasuh. Dengan umpamanya menambah yang dibasuhnya umpamanya bagian perutnya diusap atau dibasahi. Dan diyakini ini bagian dari wudhu. Nambah. Siapa yang nambah dari wudhuku ini, faqad asa'a. Sungguh dia telah berbuat salah, wa ta'adda, dan telah melampaui batas, wa zalama, dan telah berbuat zalim. 3 istilah yang 3-tiganya buruk dan dianggap dosa. Asa'a berbuat kesalahan, ta'adda melewati batas yang disyariatkan, zalama zalim, 3-tiganya. Ini menunjukkan dosa. Tapi kata mu'alif, walam yakul faqad batala wudu'u, sungguh batal. Nabi tidak menyatakan wudunya batal, enggak. Atau merubah. Contoh umpamanya Nabi SAW mencontohkan wudu itu ketika membasuh tangan, tangan kanan dulu 3 kali. Lalu setelah itu tangan kiri 3 kali sampai sikut. Lalu dirubah. Kanan 1, kiri 1. Kanan 1. Ada yang begitu? Ada. Demikian juga kaki. Maka tambahan atau perubahan itu tidak membatalkan wudunya. Wudunya sah. Diterima. Karena Nabi SAW tidak mengatakan faqad batala wudu'uh. Tidak. Telah batal wudunya, tidak. Demikian juga umpamanya kita ketika sholat baik sujud, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, ketika ruku dan sujud dilarang membaca Al-Quran. Nabi SAW menyatakan, Inni nuhitu an aqra al-Quran fir ruku'i was sujud. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Siapa yang melarangnya? Pastilah Allah Azza wa Jalla. Lalu ada orang ketika ruku sujud membaca Al-Quran. Maka sholatnya tidak batal, tidak rusak. Tapi dia terjerumus ke dalam perkara yang dilarang ketika sholat. Ketika yang dilarang ketika sholat itu dilakukan, sholatnya tidak batal. Tapi dia berdosa. Sama dengan umpamanya dilarang ria di dalam sholat. Lalu orang ria dalam sholat. Riaknya dalam sholat tidak membatalkan sholatnya. Tapi dia berdosa dengan riaknya dia di dalam sholat. Sama dengan diperintahkan sholat berjamaah. Dia sholat sendiri tanpa uzur.
Sholatnya sah dan dapat satu pahala, tapi dia berdosa karena tidak melakukan perintah untuk sholat berjamaah bersama imam di masjid. Dilarang untuk menunda-nunda sholat dari waktunya. Harus di awal waktu. Tapi ketika dia umpamanya menunda, melanggar larangan ini, sholat subuh 5:30. Sholat duhur jam 2:30. Masih ada waktunya? Masih ada. Dia melanggar larangan. Sholatnya sah. Dan dapat pahala satu dari sholatnya. Pasti tidak berjamaah tuh. Tapi dia berdosa karena mengabaikan perintah. Mengabaikan perintah atau melanggar larangan. Dilarang baca Quran ketika ruku dan sujud. Dia baca Quran. Dia berdosa karena melanggar larangan tapi tidak membatalkan sholatnya. Sholatnya tetap sah. Bagaimana kalau ketika ruku atau sujud kita kan diperintahkan memperbanyak doa. Nabi SAW menyatakan, Inna aqraba ma yakunu bil abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi doa. Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah pada waktu sujud. Maksudnya sujud di dalam sholat. Perbanyak doa. Ketika sujud, maksudnya sujud di dalam sholat, bukan di luar sholat. Makanya tak ada syariat bahwa kalau berdoa baiknya sambil sujud. Maksudnya sujud di luar sholat. Maka tidak ada syariatnya. Maksudnya jarak terdekat seorang dengan Allah lah ketika sujud di dalam sholat. Kalau di luar sholat, dibanding berdiri dalam sholat, lebih dekat berdiri di dalam sholat kepada Allah daripada sujud tapi di luar sholat. Umpamanya orang mau berdoa, tapi di luar sholat, lalu sujud sambil berdoa. Tidak disyariatkan. Syariatkannya kalau mau angkat tangan, silakan. Itu salah satu penunjang dikabulkannya doa, bukan sujud. Nah, di dalam sujud, dalam sholat, diperintahkan memperbanyak doa. Boleh nggak kalau doanya ini diambil dari Quran? Padahal di dalam sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi diperintahkan memperbanyak doa. Boleh nggak diambil doanya dari Quran? Boleh dengan dua syarat. Syarat pertama adalah niatnya berdoa bukan niat membaca Al-Quran. Niatnya berdoa, tapi doanya diambil dari Al-Quran. Tapi niatnya berdoa bukan niat membaca Al-Quran. Kedua, langsung berdoa dengan lafaz doa yang ada di ayat itu. Contoh, dalam Al-Baqarah Allah menyatakan, wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, dalam Al-Quran begitu ada wa minhum may yaqul. Kita tidak boleh membaca wa minhum may yaqul yang awal. Langsung aja doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tidak boleh kita membaca dari la yukallifullahu nafsan illa wus'an laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna. Langsung lafaz doanya. Jangan dibaca kalimat awal yang tidak berupa doa yang ada di ayat itu. Maka dengan dua syarat itu boleh. Kita berdoa di dalam sujud dengan doa yang diambil dari Al-Quran. Syaratnya niatnya berdoa bukan membaca Al-Quran. Yang kedua langsung mengambil lafaz doanya. Tidak dari awal ayat. Jadi kalau umpamanya orang melakukan pelanggaran di dalam sholat yang terlarang seperti dilarang riya. Lalu dia ria, sholatnya sah, tapi rusak.
Salatnya bisa tertolak, dia terjerumus dalam dosa, terancam azab sebagaimana firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yuraun. Dilarang sahun, tapi dia sahun. Dengan melamun dalam sholat tidak batal sholatnya secara fikih. Lanjutkan, tapi dia berdosa. Ketika ruku sujud, dia umpamanya membaca Al-Quran. Maka sholatnya sah, teruskan. Tapi dia berdosa karena melanggar. Atau umpamanya dia menambah gerakan di dalam sholat. Dan diyakini sebagai bagian dari sholat. Sholatnya tidak batal. Selama gerakannya tidak membatalkan sholat. Maka sholatnya terus tapi dia berdosa karena adanya penambahan gerakan tersebut. Seperti umpamanya orang ketika duduk terus si tangannya ditepuk-tepukan ke pahanya. Dan dia meyakini bagian dari sholat. Padahal tidak ada contoh sama sekali. Dia melakukan kebid'ahan dalam sholat. Batal sholatnya? Tidak. Tidak batal. Teruskan. Tapi dia berdosa karena meyakini adanya tambahan gerakan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Inilah beberapa jenis kebid'ahan di dalam ibadah. Ada ibadah hakikiyah yang sama sekali tidak ada contoh. Ada ibadah idhofiyah, bid'ah idhofiyah. Ada contoh tapi dilakukan bukan pada tempatnya. Terus efeknya batal nggak ibadahnya? Bisa membatalkan, ada juga yang tidak membatalkan dia tapi tetap terjerumus ke dalam dosa. Inilah bid'ah dalam ibadah. Kedua, bid'ah dalam muamalah. Muamalah itu interaksi kita dengan sesama manusia. Baik umpamanya interaksi dalam bentuk jual beli, membikin perjanjian atau kesepakatan, pinjam meminjam, gadai menggadai tanpa bunga, pinjam meminjam tanpa bunga. Itu muamalah yang dibolehkan, diperintahkan. Dengan syarat-syarat yang telah Allah tetapkan. Meminjam karena alasan yang daruri boleh. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman. Apabila di antara kalian mau saling pinjam meminjam, boleh, tapi catat. Dibolehkan pinjam meminjam. Termasuk gadai menggadai adalah pinjam dengan adanya jaminan. Asal dua-duanya tidak ada bunga. Walaupun sedikit. Walaupun tidak berlipat. Sedikit ada tambahan sebagai keuntungan bagi si pemberi pinjaman, ini bunga. Kullu qardin jarra bihil manfa fahuwa riba. Setiap pinjaman yang melahirkan ada manfaat yang diambil oleh si pemberi pinjaman itu riba. Baik dalam bentuk uang, barang, makanan, atau jasa. Saya beri kamu pinjaman 1 juta. Tapi selama belum lunas kamu harus jemput saya setiap hari kalau mau ke tempat kerja. Nanti kalau udah lunas bebas lagi. Itu bunga. Walaupun tidak dalam bentuk uang atau makanan atau barang. Boleh saya kasih kamu pinjam. Selama belum lunas setiap makan kamu harus traktir saya. Kalau sudah lunas bebas lagi. Itu juga bunga. Maka tidak boleh. Nah, dalam bermuamalah adakah kebid'ahan? Ya, ada. Berkata muallif rahimahullah, al-bid'ah fil muamalat. Kebid'ahan dalam hal muamalah. Khasirati ma laysa fi kitabillah wala fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama fi khutbatihi sallallahu alaihi wasallam. Contoh menetapkan syarat di dalam sebuah perjanjian transaksi
MOU, kesepakatan, tapi syarat ini tidak ada dalam kitab Allah, tidak ada dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam khutbah beliau. Ketika beliau khutbah, beliau menyatakan amma ba'd. Fama balu rijali minkum yastarituna syurutan laysat fi kitabillah. Fa ayyu syartin laysa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syart. Fa qada'ullahi haqqun wa syartullahi awthaq. Kata Nabi SAW, hadis ini diterima dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih. Amma ba'd, kata beliau, setelah menyampaikan muqaddimah, hamdalah, syahadat, salawat, dan seterusnya, amma ba'du, adapun setelah itu. Kenapa ada berapa orang di antara kalian yang menetapkan syarat-syarat dan syarat ini tidak ada dalam kitab Allah? Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, syarat itu batil walaupun ada 100 syarat. Faqada'ullahi haqqun. Ketetapan Allah itu hak, benar. Wa syaratullahi awthaq. Dan syarat yang Allah tetapkan lebih terpercaya. Lebih bisa dipercaya daripada syarat-syarat yang ditetapkan oleh manusia. Berdasarkan hal itu apabila di dalam perjanjian, kesepakatan, MOU yang oleh Allah Azza wa Jalla sudah diatur, lalu kita menetapkan syarat yang tidak ada dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini yang tidak boleh. Kecuali kalau memang Al-Quran dan As-Sunnah tidak mengatur syarat tertentu dalam hal itu, lalu kita membuat persyaratan khusus, maka ini dibolehkan. Berdasarkan hadis yang umum kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Seperti umpamanya kita mau ngelamar kerja, kemudian diterima karena memenuhi kualifikasi dengan gaji sekian. Lalu si perusahaan tempat kita bekerja menetapkan syarat. Syarat ini kemudian menjadi aturan. Kamu datang jam sekian, pulang jam sekian. Dalam sepekan kamu sekian hari, 5 hari. Sehari sekian jam. Ada istirahat sekian jam. Pekerjaannya ini. Ini syarat. Tapi syarat itu dibikin oleh mereka yang syarat ini tentu saja tidak mungkin diatur oleh Quran Sunnah. Quran Sunnah membebaskan hal itu. Selama isi syaratnya tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat. Tidak merampas hak Allah dalam hal itu. Umpamanya syaratnya tidak boleh Jumatan. Atau boleh Jumatan tidak boleh lebih dari setengah jam. Lewat setengah jam, 1 menitnya dipotong 10.000. Kan nggak mungkinnya. Setengah jam pas semua itu. Jumatan aja secara umum lebih dari setengah jam. Belum berjalan kakinya ke tempatnya. Kadang-kadang ada setengah jam itu khutbahnya aja, belum sholatnya, belum zikirnya, belum sholat sunnatnya. Ya 45 menit lah. Ini pokoknya kalau lebih dari setengah jam ada sanksi. Di SP dikurangi. Maka syarat ini merampas hak Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh untuk disepakati, tidak boleh untuk diikuti, langgar saja sudah gitu ya. Kalau syaratnya itu menyimpang dari Quran Sunnah atau melanggar ketetapan syariat. Selama itu tidak ada pelanggaran dibolehkan. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim
terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan, sepakati di kalangan mereka, ya boleh. Maka wajib untuk kita untuk hadir pada jam yang sudah ditentukan, pulang jam yang ditentukan. Selama masa kerja wajib bekerja. Nah, boleh meninggalkan walaupun untuk ibadah. Ketika jam kerja kita sholat duha. Sholat duha itu sunnah. Memenuhi janji syarat yang disepakati itu hukumnya wajib. Nggak boleh mengejar yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Tapi saya bisa handle kok ini pekerjaannya. Tapi itu saatnya kerja. Saatnya kita menunaikan kewajiban untuk bekerja. Walaupun nggak ada pekerjaan. Siapa tahu pas kita lagi duha, datang pekerjaan mendadak yang harus saat itu. Datang konsumen yang saat itu harus ditangani dengan segera. Pas datang, maaf lagi sholat duha. Nunggu lagi. Hak orang jadi terabaikan. Memenuhi hak orang adalah wajib bagi dia. Maka tidak boleh walaupun dalam rangka untuk beribadah kepada Allah yang hukumnya sunnah. Adapun kalau hukumnya wajib, azan datang kewajiban sholat duhur, walaupun lagi ada pekerjaan, tinggalkan pekerjaan itu, lakukan sholat wajib karena itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah beberapa penjelasan tentang beberapa jenis kebid'ahan baik dalam masalah ibadah ataupun di dalam masalah muamalah. Ya, cukup sampai di sini saja terlebih dahulu untuk sekarang ini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Khusus untuk hari Jumat, tanya jawab ini diperuntukkan untuk pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Karena itu dipersilakan kepada Abu Lukman di studio Radio Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Abu Lukman. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini dalam mengkaji kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 021-823-6543 atau di line telepon di nomor yang sama. Baik Ustadz, kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan Ustadz. Pertanyaannya Ustadz, saya membiasakan diri untuk sholat tahajud Ustadz. Qadarullah di suatu hari saya bangun kesiangan. Dan setelah berwudu ternyata sudah azan subuh. Saya yakin Ustadz azan subuh di masjid saya terdekat ini kecepatan. Lalu kemudian saya mengusahakan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Pertanyaan Ustadz, apakah yang saya lakukan ini termasuk bid'ah dalam ibadah Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Iya, pertama jadwal sholat sekarang ini berbeda-beda. Ada satu aplikasi dalam gadget kita ya. Sebut nggak ini promosi nggak? Umpamanya Muslim Pro. Ada jadwal sholat? Ada. Tapi jadwal sholatnya berbeda dengan jadwal dari Kemenag kita. Kadang-kadang bedanya lebih dari 6 menit. Ada sampai 8 menit segala macam ya. Akibatnya setiap masjid juga menetapkan waktu azan yang berbeda-beda. Di sini sudah azan, di sana belum, menunggu beberapa menit lagi. Ada yang begitu? Ya ada. Bagaimana sikap kita? Pertama, yang berwenang menetapkan waktu sholat ini pemerintah. Bukan lembaga, bukan yayasan, bukan ormas, tapi pemerintah. Itu wewenang mereka. Tanggung jawab mereka. Ya. Dalam hal ini Kemenag. Maka jadikan itu sebagai patokan. Adapun jadwal yang lainnya abaikan saja.
Jadikan ini sebagai patokan karena mereka yang berwenang. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita sudah berpatokan ke sana dan kita tahu jadwalnya, lalu ada orang yang adzan subuh kecepatan 5 menit sebelumnya. Kita yakin ini kecepatan, belum waktunya. Bolehkah kita masih sholat tahajud atau witir saja? Boleh. Karena apa? Karena habisnya waktu itu berdasarkan waktu yang ditetapkan. Dan pemerintah menetapkan waktu tersebut didasarkan kepada adanya fajar shodiq yang diperkirakan jam sekian. Sebelum jam tersebut fajar shodiq belum muncul. Tapi ada orang 5 menit sebelumnya sudah azan. Abaikan. Ini belum waktunya. Silakan. Witir atau tahajud 2 rakaat masih sempat untuk 5 menit umpamanya. Dan dia tidak terjerumus dalam kesalahan ataupun kebidahan. Apalagi kalau umpamanya berdasarkan jadwal sholat manapun ini mau kecepatan. Sebab dulu banget, puluhan atau belasan tahun yang lalu tuh di kampung saya. Itu adzan subuh itu kita sekitar 4:30. Ini ada jam 4:10 sudah adzan. Kita bingung ini apakah adzan subuh atau adzan awal. Kalau adzan awal terlalu telat ya. 15 atau 20 menit sebelum subuh baru adzan. 15 menit atau 20 menit. Akhirnya ya sudah kita anggap itu adzan awal saja. Akhirnya pas 4:30 kita adzan, di sana enggak adzan. Pas ada yang keluar ke masjid berpapasan dengan muadzin tadi. Dia terburu-buru ke Bandung, ditanya, "Kemana?" "Ke Bandung." Waktu itu di luar Bandung. "Sholat dulu." "Sudah tadi, adzannya di awal saya tadi." "Kenapa kan belum waktu?" "Dan saya nyatu mau pergi." Artinya dia sengaja memajukan waktu adzan hanya karena kepentingan pribadi. Saya mau pergi ke kota gitu. Makanya adzannya diawalkan, maka itu tidak sah. Dia sholat sebelum waktu sholat tiba. Sama dengan melakukan sholat sebelum waktunya atau di luar waktunya tidak sah sholatnya. Wajib dia mengulang. Nah kalau seperti itu yang terjadi abaikan walaupun azan. Jadi yang menjadi patokan memulai sholat bukan azan tapi waktu. Kalau ada orang azan sebelum waktunya abaikan. Nah biasanya azan itu disesuaikan dengan awal waktu masuknya sholat berdasarkan jadwal sholat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi apa yang dilakukan oleh penanya tadi? Kalau dia yakin azan masjid tersebut belum waktunya, lebih dahulu daripada jadwal yang semestinya, dia meyakini itu, maka silakan. Dia masih melakukan sholat witir atau sholat tahajud dan tidak terjerumus ke dalam kebidahan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Untuk berikutnya kita angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ummu Zahra di Riau. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan waktu sahur untuk puasa sunat, Ustaz. Itu ketika kita selesai makan dan pas minum untuk terakhir kalinya itu pas sudah azan. Apakah itu masih sah sholat kita, puasa kita itu atau bagaimana? Di sini memang ada juga perbedaan azan antara masjid yang satu dengan masjid lainnya. Yang satu 5 menit lebih awal dari yang lainnya. Jadi mana yang harus kita ikuti untuk sahur puasa sunat ini? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik ibu yang barusan bertanya. Pertama tentang jadwal sholat. Ada satu masjid berbeda sekitar 5 menit dengan masjid lain. Mana yang harus kita jadikan patokan? Tadi, ya. Lihat jadwal sholat yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu wewenang mereka, tanggung jawab mereka, dan mereka melakukan itu dengan perangkat yang memadai untuk menetapkan waktu sholat. Mereka menetapkan berdasarkan orang-orang yang ahlinya yang ditunjuk. Ahli ru'yah, ahli hisab, seperti itu. Dan itu lebih komprehensif, ditunjang dengan peralatan yang canggih. Ketika Ru'yatul Hilal ditempatkan di beberapa tempat strategis, para ahlinya yang ditunjuk dengan alat yang canggih. Maka mereka lebih layak untuk diikuti. Ketetapan mereka dalam hal ini wajib diikuti berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Ulil amri adalah pemerintah yang memiliki wewenang dan kemampuan untuk menetapkan waktu sholat. Termasuk awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah, bulan-bulan yang di dalamnya ada ibadah yang berdasarkan waktu, itu wewenang pemerintah. Taati mereka ya. Jadi kalau ada perbedaan masjid ini dengan masjid anu, maka lihat yang jadwalnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lagi sahur pas minum azan, apa yang harus kita lakukan? Pertama tadi, kalau azannya itu ternyata lebih cepat, terus saja minum. Yang kedua, kalau azannya pas. Pertama, kalau pas azan dan kita tahu waktunya bahwa ini benar, ya jangan minum. Tapi kalau pas, masih ada 1 menit, pas leguk ternyata azan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah di mulut kemudian adzan, telan saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang tidak boleh pas adzan baru ngambil, terus diminum, maka itu tidak boleh ya. Ada satu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an terdengar adzan di tangannya itu ada gelas. Adzan sudah berkumandang. Waktu itu sahur. Lalu Umar menyatakan, "Ashrabuha ya Rasulullah." Boleh nggak saya ini minum wahai Rasulullah? Jadi tinggal leguk, sudah belum diteguk, baru di tangan. Ashrabuha ya Rasulullah, boleh nggak saya minum? Kata Nabi SAW, "Na'am, ya boleh." Fasyaribaha, lalu beliau minum. Ya, sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya menghabiskan minuman yang sudah ada di tangan, walaupun azan sudah berkumandang. Habiskan dulu, dibolehkan. Tapi ini nggak menjadi dalil kalau pas adzan ngambil dulu air. Pas adzan belum ada cangkirnya, belum ada air walaupun sudah di tangan, ngambil dulu dari dispenser berdasarkan hadis itu minum. Ini tidak boleh ya. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Adiar. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan masih kita akan baca pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz. Dari hamba Allah tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustadz, apakah zikir setelah sholat Jumat dan setelah sholat fardu sama atau berbeda Ustadz? Karena di daerah saya zikir setelah sholat Jumat itu membaca kulhu 7 kali, Kul a'udzu birabbil falak dan Kul a'udzu birabbin nas 7 kali 7 kali sampai akhir. Dari Bapak Badrudin di Bogor Ustaz. Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ada perbedaan antara zikir ba'da salat, 2 salat, yaitu salat maghrib dan salat subuh. Zikirnya sama maghrib dan subuh. Dengan salat zuhur, asar, dan isya ada perbedaan.
Di mana perbedaannya? Perbedaan terletak pada membaca 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kalau zuhur, asar, dan isya, sekali-sekali. Jadi setelah tasbih, tahmid, dan takbir, dan tahlil, membaca ayat kursi. Setelah membaca ayat kursi, kalau zuhur, asar, dan isya, membaca Qul huwallahu ahad sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Kalau maghrib dan subuh, 3 kali, 3 kali. Itu aja perbedaan. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan sholat Jumat? Ulama ikhtilaf. Ini dibahas oleh para ulama. Di antara Syekh Al-Basam, rahimahullah, dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, ketika membahas tentang zikir ba'da sholat. Ulama ikhtilaf kepada 3 kelompok pendapat. Pertama, nggak ada nas atau hadis adanya zikir tertentu ba'da sholat Jumat. Ini pendapat pertama. Tapi ini pendapat yang syadz. Yang kedua, ada yang menyatakan dikiaskan kepada zuhur karena Jumat adalah pengganti zuhur. Pendapat ini juga lemah. Karena apa? Karena terbalik, bukan Jumat pengganti zuhur, tapi zuhur pengganti Jumat pada waktu Jumat. Kalau orang tidak sempat karena ada uzur, tidak sempat sholat Jumat, diganti oleh zuhur. Zuhur pada waktu hari Jumat sebagai pengganti Jumatan bagi yang ada uzur tidak bisa sholat Jumat. Bukan sebaliknya. Makanya seluruh ibadah penyerta pada sholat zuhur dengan sholat Jumat tidak sama. Kalau zuhur ada qobla, ada ba'da. Kalau Jumat tidak ada qobla, tapi ada ba'da. Termasuk tidak bolehnya menjamak Jumat dengan asar. Kalau zuhur iya. Ini menunjukkan antara zuhur dengan Jumat 2 ibadah yang berbeda sehingga tidak boleh dikiaskan. Karena adanya perbedaan banyak hal antara Jumat dengan zuhur. Nah, karena itulah maka membaca zikir ba'da sholat Jumat seperti zuhur ini juga qiyas yang tidak benar. Pendapat yang ketiga, dan ini yang dirojihkan oleh para ulama, yaitu melakukan wirid ba'da Jumat seperti wirid pada sholat maghrib dan sholat subuh. Yaitu melakukan atau membaca Qul Al-Falaq, An-Nas 3 kali 3 kali. 3 kali 3 kali inilah yang kemudian kita lakukan ketika wirid ba'da sholat Jumat. Adapun tadi melakukan membaca Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas 7 kali 7 kali sama sekali nggak ada nas, nggak ada dalil tentang masalah ini. 3 kali 3 kali iya itu ada ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi dijelaskan wirid ba'da maghrib Qul Al-Falaq, An-Nasnya 3 kali 3 kali. Kalau ba'da isya sekali-sekali. Sekarang timbul pertanyaan, kalau orang atau kita menjama antara maghrib dan isya karena ada uzur. Umpamanya karena hujan, umpamanya karena safar, lalu kemudian dijamak gitu. Dan kita melakukan wiridnya ba'da isya ya. Ketika maghrib, salam, langsung qomat lagi. Kemudian isya dijamak qashar kalau safar. Kalau tidak safar, mukim karena hujan dijamak 4 rakaat. Setelah itu baru wirid. Apakah wiridnya itu ba'da isya atau ba'da maghrib? Karena beda, ba'da maghrib 3 kali 3 kali. Kalau ba'da isya
sekali-sekali. Apakah setelah wirid dijamak ba'da isya itu, kulhu al-falak an-nasnya itu, sekali-kali, dua kali, sekali-sekali atau tiga kali? Pakai ba'da maghrib atau pakai ba'da isya? Ini seringkali muncul kan kasus seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Syaikhul Utsaimin rahimahullah merajihkan wirid ba'da isya. Karena apa? Karena dilakukannya ba'da isya. Termasuk salah satunya adalah bolehnya melakukan qiyamul lail, salat malam, ba'da maghrib seusai salat isya yang dijamak. Umpamanya kita ada uzur melakukan salat jamak antara maghrib dan isya. Mungkin hujan atau yang lain-lain. Setelah salat isya selesai pada waktu maghrib, azan isya, waktu isya belum berkumandang. Dia boleh kalau umpama menjelang tidur, dia sholat witir dulu 3 rakaat. Setelah itu kemudian tidur, boleh. Walaupun masih waktu ba'da maghrib. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak menyebut waktu, tapi ba'da sholat. Ba'da sholat isya, siapa yang setelah sholat isya kemudian sebelum tidur melakukan witir, begini, begini, dan begini. Walaupun waktunya masih maghrib. Ini menunjukkan yang terpenting ba'da sholat apa dia melakukan amalan itu. Oleh karena itu wirid yang dilakukan setelah menjama antara maghrib dengan isya adalah wirid untuk sholat isya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan berikutnya kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Angkat kembali pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Baik, silakan. Angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Mohon maaf, kami mohon agar dikecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Saya Ibu Juju Cisaranten, Pak Ustadz. Baik, silakan Ibu. Jadi Pak Ustadz kan bila mana kata Pak Ustadz tadi kalau berdoa sambil sujud gitu kan. Namun abdi Pak dia Pak Ustadz satos nabi udus panyawat ya panyawat sampean nyusun kaina terus ayat 3 tahun panjenengan abdi itu salatnya terbiasa kali gitu terbiasa mohon biasa aja macam-macam kana dina kursi baik gitu Pak Ustadz. Jangan abdi itu upami ngadoa-doa teh nah sudah apa nonton pan sudah sujud abdi terbiasa sujud abdi sama ngadoa teh satos upami satacana salam wae eta kumaha hukumna Pak Ustadz. Atur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya. Ibu di Cisaranten, Bandung ya. Makanya sama bahasa Sunda tadi. Untung saya orang Sunda jadi paham. Kita terjemahkan dulu. Ibu penanya barusan itu sakit kakinya sehingga sholat tidak bisa berdiri. Duduknya di kursi, tidak bisa sujud di lantai gitu. Karena ketidakmampuan. Makanya tidak bisa berdoa dalam keadaan sujud di dalam sholat. Beliau berdoanya selalu habis salam. Apa boleh, apa tidak gitu ya. Pertama ibu yang barusan syafakillah la ba'sa tahur insyaallah. Semoga ibu segera disembuhkan oleh Allah. Kakinya kembali dipulihkan, sehat seperti biasa. Dan semoga ibu diberikan kesabaran selama menderita penyakit ini. Kedua, ibu boleh sholat semampunya. Kalau ibu mampu berdiri, berdirilah. Mampu ruku, rukulah. Tidak mampu sujud karena sakit, boleh sambil duduk kemudian sujud. Tidak boleh dari awal sampai akhir duduk saja di kursi padahal dia bisa berdiri.
Jadi kalau umpama bisa berdiri, berdirilah dan melakukan takbiratul ihram sambil berdiri, baca iftitah, Fatihah, surat sambil berdiri. Bisa ruku, silakan ruku dalam keadaan sempurna. Pas mau sujud nggak bisa, silakan duduk di kursi. Lalu melakukan sujud sambil duduk di kursi. Jadi apa yang mampu dilakukan seperti beri dan ruku, lakukan. Sholli qa'iman. Fa'ilam tastati faqa'idan. Fa'ilam tastati fa'ala jambik. Salatlah kamu sambil berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Kalau nggak mampu berduduk, barulah berbaring. Ya. Jadi kalau ibu mampu berdiri di awal sholat, lakukan berdiri. Ya. Kecuali berdiri juga nggak mampu. Lemas atau bisa nelonjong, maka silakan duduk. Ya. Lakukan sholat sambil duduk. Ketika berdiri biasa, ketika ruku nunduk sedikit, ketika sujud nunduknya lebih rendah lagi ya. Nah, bagaimana cara berdoa di dalam sholat ketika sholatnya sambil duduk? Bisa Bu, boleh ya. Ketika kita posisi sujud gitu ya, baca dulu Subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, itu wajib. Jangan sampai karena saking semangatnya berdoa, langsung berdoa Subhana rabbiyal a'lanya tidak dibaca, itu salah. Berdoanya sunnah. Membaca Subhana rabbiyal a'lanya wajib. Jangan sampai yang wajib ditinggalkan, doanya yang sunnah malah diperpanjang. Ya, baca dulu Subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali, lalu baru berdoa. Ya, walaupun posisinya tidak sujud, umpama sambil duduk, kita umpamanya sujud dengan menundukkan badan maksimal. Selama tidak sakit boleh. Silakan baca Subhana rabbiyal a'la dan ditambah dengan doa ketika sujud dalam keadaan duduk. Boleh ya. Itu sunnah. Kalau toh kita tidak berdoa di dalam sujud, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu sunnah. Lalu seusai salam kita wirid lalu berdoa nggak apa-apa. Tapi seafdol-afdol doa adalah lakukan ketika sujud di dalam sholat. Kesalahan orang kata diungkapkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin. Kesalahan orang ketika berdoa dalam sholat adalah selama sholatnya tidak berdoa, seusai sholat berdoa. Bukan salah berdoa pada sholat, tapi salah meninggalkan berdoa di dalam sholat. Padahal ketika sholat itu saat paling dekat dengan Allah. Ketika dekat kok tidak dimanfaatkan untuk berdoa. Setelah beres sholat, beres salam, jauh lagi dari Allah, baru meminta berdoa. Ini kekeliruan. Bukan tidak boleh berdoa ba'da sholat, bukan boleh. Tapi yang disayangkan seusai sholat berdoa, di dalam sholatnya tidak berdoa. Nah itu yang amat sangat disayangkan ya. Jadi ibu boleh sambil sujud dalam posisi duduk, baca dulu Subhana rabbiyal a'la, lalu tambah dengan doa. Tapi itu hukumnya sunnah. Tidak wajib, tidak merusak sholat. Adapun kalau ibu tidak berdoa karena sujud dalam posisi duduk itu tidak nyaman. Cangkel, pegel, singsiremen, kesemutan, atau kurang nyaman, akhirnya cukup membaca Subhana rabbiyal a'la saja, berdoanya nanti ba'da sholat, maka itu pun insya Allah tidak apa-apa ya Bu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustadz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Abu Ihsan di Jakarta. Izin bertanya Ustadz, beberapa bid'ah yang Ustadz sampaikan tadi dalam kajian, apakah semuanya terkena tentang hadis bid'ah itu adalah dolalah dan terancam ke neraka Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Tafadhol Ustadz. Iya. Pada pertemuan yang lalu, hari Jumat yang lalu, muallif sudah menyatakan, "Tsuma'lam annal bid'ah kullaha mardudah laisa minha syai'un maqbul."
wa kullaha qabihah laisa fiha hasan, wa kullaha dhalal laisa fiha hudan, wa kullaha auzar laisa fiha ajrun, wa kullaha batilun laisa fiha haqqun. Kemudian ketahuilah bahwa bid'ah itu seluruhnya tertolak, tidak ada sesuatu pun yang diterima. Semuanya buruk, tidak ada yang hasanah yang baik. Semuanya sesat, tidak ada yang sesuai dengan petunjuk. Semuanya itu dosa, tidak ada yang berpahala. Semuanya itu batil, tidak ada yang hak, tidak ada yang benar. Jadi termasuk jenis kebid'ahan tadi. Cuma tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan sebagian kebid'ahan tadi tidak membatalkan ibadah yang sedang dilakukan. Ibadahnya tetap sah, tapi dia terjerumus ke dalam dosa. Sama aja dengan orang sholat, tapi ria. Rianya tidak membatalkan sholatnya, tapi dosa. Sama dengan orang sholat, tapi ngelamun di dalam sholatnya. Sahun. Sahunnya tidak membatalkan sholat, tapi berdosa dan merusak nilai sholatnya. Orang melakukan kebid'ahan di dalam sholatnya dengan jenis bid'ah yang tadi, tidak batal sholatnya. Sah sholatnya, tapi dia terjerumus ke dalam dosa dan terkena dengan ancaman kullu bid'ah iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini ancaman, bukan vonis. Bukan begitu ada orang melakukan kebid'ahan, kamu pastikan neraka. Bukan, tapi itu terancam. Sama dengan orang berdusta, kamu pasti ke neraka. Enggak. Tapi terancam dengan perbuatan dustanya, terancam. Pasti enggak ke neraka? Belum tentu. Mungkin dustanya nanti terhapus oleh kebaikan-kebaikannya yang sangat banyak. Sangat mungkin ya. Sekali lagi, kalau kita mengatakan ini bid'ah terancam neraka, bukan vonis bahwa pelakunya itu ahli neraka, bukan. Tapi dia terancam dengan neraka. Adapun ke surga atau ke nerakanya, nanti itu perhitungan kalkulasi seluruh amal baik dan buruknya, baik amal buruknya kebid'ahan ataupun kemaksiatan, dikalkulasikan juga dengan ibadah-ibadahnya yang diterima oleh Allah, saumnya, infaknya, sedekahnya, senyumnya kepada sesama, melahirkan pahala. Nah itu nanti ditimbang sehingga sangat mungkin kalau kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, dia selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Ya, cukup ya, sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan teruskan nanti di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di sore hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa kita kepada amal-amal soleh dan keridhoannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Terkhusus bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.